Selamat sore pecinta biliar, ketemu lagi bersama saya Christina Putri di sini. Dan tentunya buat Anda pecinta biliar sudah menunggu, nggak sabar. Kita mau ketemu sama pastinya sudah ditunggu-tunggu dari owner Karabo. Ada Ko Indra. Hai, selamat sore. Selamat sore. Dan di sebelah saya ada owner dari Krasan dan juga panitia ketua acara turnamen biliar pada sore hari ini. Ada Mas Dodot. Selamat sore Mas Dodot. Oke, selamat sore juga Mbak Putri. Oh, iya. Terima kasih loh Mbak Putri buat waktunya. Iya. Nah ini buat teman-teman ya, terima kasih untuk support-supportnya dan segala macam. Terima kasih Mbak Putri Sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Nah ini sangat merepotkan juga, waktunya juga pas waktu padat. Ko Indra juga pas waktu padat. Terima Iya. kasih sudah meluangkan waktunya juga Sama-sama. untuk ke tempat pixelat biliar Ya. di Caruban. Yang dimana itu ya, saya terangin dulu dulu. Pesilat biliar adalah apa namanya? Kumpulan pesilat yang suka biliar ini kok. Awal-awalnya seperti pemainnya itu. pesilat Semua. Nah, maka dari itu Mari kasih nama pesilat. kasih pesilat biliar itu. Nah, buat Ko Indra juga terima kasih kok udah mau meluangkan waktunya. Nanti biar teman-teman bisa tanya. Saya akan tanya-tanya mungkin apa aja sih giat-giat yang Ko Indra lakukan untuk di dunia biliar ini. Iya betul. Oke. Tapi sebelum langsung bertanya nggak enak lah ya bertanya. Pasti pecinta biliar yang nonton ini sudah paham banget siapa sih Ko Indra ini, ya kan? Iya. Apa sih Karabo itu sendiri pasti udah paham. Cuma pengen lebih deket gitu lah ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, Ko Indra ini boleh dong mungkin bagi para pecinta biliar yang baru, ya kan? Baru muncul di sini, baru melihat di sini, pengen bertanya-tanya apa sih Karabo itu? Siapa sih Ko Indra ini? Apa sih hubungannya sama biliar? Kok namanya lagi booming banget di dunia perbiliaran gitu ya? Abang silakan. Iya, persilatan. Oh, persilatan. Persilatan biliar. Iya, persilatan biliar. Boleh silakan Ko Indra. Oke, terima kasih. Jadi Karabo Biliar Indonesia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang importer dan distributor peralatan biliar. Jadi kita menyediakan meja biliar, stick biliar dan juga aksesoris lainnya. Selain itu, saya juga sering mengadakan pertandingan-pertandingan baik dari tingkat home turnamen nasional, bahkan kita pernah buat semacam Bali Open. Bali Open yang datang juga ada pemain internasional, dan itu pun juga kita tetap bersinergi dengan Redoxy. Oke, kok boleh tak potong sebentar ya? Boleh. Sebentar. Ko Indra bilang adalah pertama menyediakan sebuah media-media untuk langsung ke Inter, Kemana? langsung ke internasional. Oh enggak, kita jualnya di Indonesia. Oh di Indonesia. Jadi kita import, ya itu kita jual Jualnya di ke Indonesia. Indonesia. Oh. Bahkan kalau ekspor ke luar Indonesia itu pernah ke Kamboja. Ke Kamboja itu kita pernah kirim kurang lebih 20. Jadi tapi kita mayoritas kita mensuplai peralatan di Indonesia. Bahkan tahun 2021 ya kita dipercaya untuk mensuplai meja kegiatan pertandingan nasional PON di Timika. Oh berarti kemarin itu ya? Di PON Di PON Timika Timika, ya kita dipercaya untuk mensuplai peralatan meja. Gimana perasaannya anak Indonesia, Luar anak biasa. negeri yang bisa dipercaya? Ya, apalagi saat ini Indonesia itu lagi menggadang-gadangkan bahwa seluruh olahraga itu untuk bisa menjadi kegiatan olahraga yang sangat berfungsi dengan baik. Betul. Begitu ya Kak Indra ya. Nah, pada saat ini tadi kan Indra sudah menjelaskan ya bahwa Kak Indra itu berawal dari nol ya pastinya, dari seorang pemain biliar apa ya istilahnya Bola kecil. bola kecil. Bola kecil. Nah, tapi pernah ikut lomba menang? Pernah. Luar biasa. Bola kecil besar? Kalau bola kecil dulu saya nggak ikut kejuaraannya karena emang dulu jarang. Oh begitu. Baru Kalau booming saat ada ini bola ya. besar itu ada. Nah makanya saya juga mengapresiasi Mas Dodot. Jadi walaupun di sini mayoritas meja 7 feet ya, 7 feet. tapi Mas Dodot juga mengadakan pertandingannya. Karena kalau sekarang ini untuk jalur prestasi memang lebih ke bola besar. Bola besar. yang mana di pertandingan di meja ukuran 9 feet. Ukuran 9 feet. Oke, nanti sebelum saya mau tanya-tanya tentang meja kecil, meja besar, terus tentang netball, Iya. pasti banyak sekali pertanyaan. Aku mau bertanya dulu. Oh,
Kenapa kok Indra ini kan importer ya, meja-meja importer ya? Karena juga Mas Dodot ini juga bikin meja juga, Ya, tapi lokal. Maaf ya. Ya. Makanya banget gitu. Kenapa tiba-tiba kok Indra ini langsung? Apakah dulu juga berawal kayak Mas Dodot ini dari lokal dulu? Apa memang dari awal langsung, aku harus investasi kayak gitu? Gimana? Kalau ini Kalau dari awal tuh kita lebih ke jual beli stick biliar itu awalnya. Terus karena ada kebutuhan meja biliar, nah dulu itu nggak ada pemain lokal tuh, ada cuman sedikit dulu. ya, Artinya ngejual kita sticknya itu juga dari teman-teman dulu atau gimana? teman-teman dulu. Ya, kayak Awalnya gitu. teman-teman aja sih. Oh, Ketika begitu. saya keluar negeri, titip stick biliar dong, titip dong. Oh, gitu? Ya, awalnya itu aja. Berarti dari mulut ke mulut ya, Ya. dari mulut ke mulut sekarang trennya. Oke. Dan itu nggak nominal sedikit tuh, Kak Putri. Itu nominalnya juga lumayan gede-gede Masa? juga loh. Satu stick itu bisa harga 50 juta loh. Ya. Serius kok? Satu stick itu. Jadi Dan harga langsung stick ke- itu bervariatif. Ada yang mulai 300.000 sampai di atas 100 juta juga. Dia bisa jual. Jadi Keren nggak? kelasnya kolektor juga. Karena biliar ini benar-benar. biliar ini udah masuk ke lifestyle. Enggak, karena benar dan kok Indra juga bisa memanfaatkan peluang bisnis. Luar biasa. Itu yang perlu kita contoh anak lokal. Maka dari itu kita mau belajar juga. Belajar. Oke. Oh Indra, Karabau sendiri ini bertempat di mana? Kita basecamp-nya di Kota Batu. Kota Batu, Jawa Timur. di Jawa Timur nih ya. Terus sudah apa namanya, sudah buka di mana aja Bu? Ya. Kalau Sekarang untuk toko store-nya ini kita ada store-nya ada di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Di Fluid Village Mall. Jadi kita dapat termilih biliar, itu rumah biliar terbesar di Indonesia. Luar biasa. Dengan konsep family friendly. Nanti di akhir tahun ini jumlah mejanya mencapai 84 unit. Itu udah terbesar se-Indonesia. Jadi dia menggerakkan olahraga biliar, arenanya ini non smoking, non alkohol. Jadi yang masuk marketnya ini keluarga, dan juga anak kecil-kecil yang ingin mulai mengenal olahraga biliar. Karena kalau misalkan arenanya ini ada asap rokoknya, terkadang orang tuanya tidak rela anaknya untuk bermain di situ. Betul, Jadi betul. nilai ini juga menjadi solusi membantu kita untuk regenerasi juga, karena menyiapkan wadahnya. Betul. Kok ada sih nggak sempat sih ngebayangin bisa sampai ini ya ngejual meja, maaf ya, sekelas saya dengar-dengar sedikit lihat YouTube-nya juga, Ya, ya. sekelas Raffi Ahmad, bangga Raffi kan? Ahmad, ya. Gimana nih bisa dia kan mengenal dengan sosok Indra terus bisa ngambil mejanya seperti itu? Terus Jadi jadi gini, cerita deh. kita merangkul semua komunitas. Jadi contoh nih, hari ini kita diundang sama Mas Dodot. Kita udah nggak melihat ini tempatnya komunitas meja kecil, meja besar, terus kita nggak melihat apapun. Yang kita lihat itu olahraga biliarnya. Siapapun yang ada kompeten untuk mensupport atau membesarkan industri biliar dan olahraganya ini, saya juga pasti akan datang ke sana. Nah, jadi kenapa kok kita berkolaborasi dengan TikToker, selebgram maupun artis papan atas? Tujuannya kita ini bukan untuk membesarkan brand saya sendiri, melainkan untuk membesarkan olahraga biliar. Jadi Cuma nanti kita pesennya satu. Raffi Ahmad kan udah sering nih ngadain olahraga, biliar yang belum nih. next Oh next ya? Oh. udah di planning. Oh gitu ya, luar biasa, kita tunggu ya. Mungkin ya pecinta biliar ya pastinya ngikut aja ya. Boleh kan seluruh Indonesia ya boleh ikut Iya, ya. iya. Oke, baik kita bertanya beda topik lagi ya. Kita Boleh. udah ada sharing-sharing ya tentang produk-produk dari Karabau. Ada sendiri tentang produk-produknya untuk bisa berkolaborasi. Nah kita sekarang membahas tentang biliar. Mungkin pecinta biliar di rumah yang ingin terjun ke dunia biliar awal, Oke. ya kan? Sebenarnya sih bertanya-tanya di dalam biliar itu banyak sekali. Ada 7 bom, ada 9, ada 15 yang paling besar ya saya. Apa sih membedakan itu apa? Permainan. Ya, permainan yang satu itu. Yang kedua, sebelum saya orang awal pengen terjun ke biliar, apa yang harus saya punya dulu? Oke. Jadi yang pertama, kalau kita bicara bola 9, 8, 10, 15 itu disiplin pertandingan.
itu udah ada aturan resmi dari WBA yang mana itu dipertandingkan di tingkat dunia, bahkan acuan kita pertandingan nasional juga ke sana, mulai dari nomor pertandingannya bahkan peraturannya, karena terkadang peraturan ini juga ketika dipertandingkan di komunitas tertentu itu ada yang sedikit berubah, mulai dari cara nge-breaknya, kalau bola 9 posisi bola 9-nya. Nah itu kalau pemain biliar udah kayak sering bertanding dia ada pro ya, ada pro dia yang udah tahu. paham. Jadi artinya apa sih 8, 9, 10 itu kategori pertandingan. Kategori pertandingan. Iya, dan itu dipertandingkan di tingkat kejuaraan internasional. Terus awal kalau misalkan ada Nah pecinta sekarang biliar kalau ingin misalkan masuk terjun, ada teman-teman yang kepingin mulai olahraga biliar ini, yang pertama harus punya stick dulu. Misalkan bermain di meja kecil ya sticknya harus menyesuaikan kecil juga. nggak bisa ya langsung sombong-sombongan pakai yang harga mahal. bukan ukurannya. Oh ukurannya, bukan Misalkan harganya ya Bukan berarti. sombongan. Iya bukan harganya. sombongan ya. Tapi Sampai kan biasanya ukuran. ada nih, apa deh ngomong saya ingat nggak? Kan biasanya ada ya, maaf, ada ya. Misalkan nih anak-anak baru ya, anak baru pengen wah Ada. langsung nih cara Ada. membawa alat Cuman gitu. konteksnya tadi kan untuk awal mau mulai. Iya. Jadi pasti stick dulu. Kalau masalah nanti stick ini, ya mungkin ada orang yang pakai stick murah jadi mungkin ya. Tapi ada juga orang yang ada keinginan beli stick mahal, tapi dia nggak mau karena dia ingin belajar dulu. Mungkin malu aku pakai stick mahal mainnya, itu juga ada. Itu tergantung. Mindsetnya para pemain ya dari masing-masing ya. Cuman yang utama kalau misalkan mau belajar juga itu harus punya stick dulu. Alasannya kenapa? Karena kalau kita pakai stick lokasi itu beratnya berbeda-beda, balancingnya beda-beda. Misalkan nih saya main cocok sama stick ini, tapi kan ini bukan punya saya. Ketika saya besok main ini dipakai orang lain, begitu saya pakai stick yang lain belum tentu feelnya sama. Jadi emang kalau menurut saya sih harus ada satu, ya kan? Nah, adaptasi dulu, nggak perlu mahal. Karena untuk belajar awal. Berarti stick itu nggak boleh dong, pinjam-pinjamin nggak boleh ya? Sebenarnya tinggal Kalau mau main pakai punya sendiri. Oh begitu, ya. Oke, jadi pecinta biliar paham ya, kalau kalian ingin masuk terjun awal tuh biliar punya stick. Mau harga berapapun, yang penting punya stick dulu, ya kan? Nah, habis itu baru belajar. Ya, coba-coba dulu. Nanti biasanya di satu komunitas atau tempat itu dia ada pemain yang menonjol, atau mungkin bisa dikatakan bisa membantu untuk melatih. Iya. Nah itu juga bisa diajak sharing. sharing. Nanti ternyata ketika udah mahir, mau upgrade peralatan, nah itu pelan-pelan aja. Jadi nggak perlu harus beli yang mahal-mahal. Oh gitu Pak. Terus mau tanya nggak? Ya mungkin Ini juga pemilihan nih. kesannya gimana aku udah datang ke Caruban. Oh iya. Ini gimana? Terus udah lihat turnamennya Pertama kali ya di Caruban. Pertama kali. Dan ini dampaknya juga besar sekali loh. Ada kedatangannya dari dari owner dari Karbo Biliar. Terus ada datang saya kasih pamflet gede gitu. Juga peminatnya juga berbeda bro. Jadi buat teman-teman yang dari jauh-jauh pun juga mereka hadir juga. Karena pengen apa itu melihat Karbo Biliar ya. Gitu. Jadi semoga saja sih bisa jadi motivasi yang lebih baik untuk teman-teman di daerah-daerah, dan nantinya kita akan tur kali kita akan tur di setiap tempat biliar ya bro ya. Jadi sementara memang kalau ada tempat biliar di kota-kota banyak itu ya kita bikin pelopornya saya nanti mungkin kedepannya mungkin ya insya Allah mohon doanya nanti bisa bikin tempat yang buat meja 9 feet lah. Amin. Nanti bisa kalau misalnya nanti bisa utang dulu sama Kerjasama. Jangan bilang udah kerjasama. Oh, kerjasama. Oke, Gitu bisa. loh, Bisa kerjasama. untuk kerjasama. Iya. Oh, dia tadi kan bilang ya bahwa dia tuh ada pertama kali awal ngadainnya kan kecil. Kalau kok Indra sendiri, pertama kali kan tadi bilang juga melakukan event-event, ngadain Sama, event. kita sama. Dari kecil juga kayak gini. Awalnya dari home turnamen Di Batu di Malang? Dulu ya.
kita kerjasama dengan Popsi setempat. Oh ya kan? iya. Jadi Berarti kita juga bisa kerjasama sama Popsi ini Bisa. nanti Cak. Nah, semoga Ketua Popsi bisa mendengarkan keluhan-keluhan kita Betul. dan semoga bisa menjembatani buat teman-teman atlet agar bisa berlatih lebih baik, terus bisa menyalurkan teman-teman yang punya keinginan besar, jadi nanti bisa terwujud. Dan mungkin teman-teman bisa bikin impian atau gapnya atau goalnya nanti kemana. Nanti Siap. untuk dari event-event ini semoga akan jadi lebih tambah banyak lagi event-event di tempat-tempat lain dan Kota-kota kecil ya. maka dari itu nanti kita bisa bantu Betul. support. Boleh kok lagi ke ceritanya tadi dari awal mengadakan event di kota ya kan. ya Nah, Kota Batu. bisa jadi nanti panutan kita ya kan Siap. ada gitu bisa menjadi besar loh ya. Ya. Itu gimana boleh? Ya awalnya bola kecil dulu. Terus lambat laun memang dari Batu ini ketua fungsinya bergeser ke meja besar. Dari situlah kita buat turnamen lokal dulu. Ternyata di teman-teman komunitas di sekitar itu juga support. Barulah kita rundingan sejati dulu Jadi tahap. Terus habis itu kita buat tingkat nasional. berarti tingkat RT, kelurahan, kecamatan. bertahap. Oh, bertahap ya. Karena kita juga harus belajar. Iya. Kita mau bawa pertandingan ini harus belajar sama seniornya. Gak asal kita buat pertandingan, karena ada peraturan-peraturan, terus panitia kan kita harus belajar juga dari mereka. Pernah nggak dalam sampai saat ini melakukan event ya kan ada kendala atau apa yang paling berat apa? Kalau kendala sih selama ini bersyukurnya belum ada. Karena kita emang sebelum buat pertandingan itu persiapan dulu. Tetapi ketika berjalannya pertandingan, itu kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Betul. Karena mungkin ada kendala di mejanya miring, atau mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi itu kita sudah sampaikan di brosur ya. Di brosur. Nah, karena kita memang di daerah kota kecil ya, Kota Batu, kita juga sharing sama senior-senior. Artinya tidak kita ketika kita buat pertandingan itu nggak 100% sempurna. Pasti ada evaluasi, ada masukan. Justru kita dikritik itu senang. Ya, Karena kan kita masih belajar juga ya. membangun berarti kan. Jadi ketika ada kritikan dari pemain nasional atau mungkin senior-senior yang punya pengalaman sebelumnya, itu kita tampung. Setelah selesai pertandingan, kita akan evaluasi bersama panitia. Nah di situ masukan-masukan nih kita catat, kita jadikan PR supaya ke depan ketika buat pertandingan kita bisa membenahi ini. Tapi setelah kita benahin, ketika kita buat turnamen di kota lain juga ada masukan lagi, kritikan positif ya. Apakah setiap kota itu beda-beda sih? Berbeda. Karena contoh yang tadi sering jadi kendala itu handicap, Pasti akan perbedaan kelas. ada pro dan kontranya itu pasti. Jadi kendalanya di situ. Terus mungkin sistem pertandingannya, karena terkadang sistem pertandingan itu kita juga menyesuaikan sama jumlah meja. Terus terkadang kita menunggu pemain, nah itu kan nggak on time jadi. Nah itu juga kita jadikan evaluasi. Artinya semakin kita sering buat pertandingan, semakin ada masukan positif dan kita mau mengevaluasi. Saya yakin turnamen-turnamen yang akan datang itu akan menjadi lebih baik. Betul. Itu aja sih. Jadi kalau saran saya untuk Mas Dodot mungkin ya lebih sering berevaluasi dan setiap turnamennya Mengevaluasi. evaluasi betul. setelah pertandingan harus ada penutupan panitia. Nah. Ya, tujuannya apa? Siapa tahu mungkin yang satu merasa aku kok dapatnya sedikit ya, karena mereka panitia kan juga ada Reward jasa. lah, ada Ya, jasa, ya. reward juga. Atau mungkin saya kerja yang itu nggak kerja ya. Betul. Nah itu kan ketua panitia nggak akan tahu kalau nggak ada masukan dari Betul. Mulai deh. Ya, mulai ya gue ya. Jangan curhat loh ya. Bukan curhat loh. Tapi untuk saat ini ya, untuk turnamen yang saya adakan ini, alhamdulillah ini sebenarnya panitianya segala macam itu yang megang saya sendiri. Ya, untuk ya karena apa sih untuk turnamen ini ya bagi saya sih cuman hanya turnamen kecil ya. Betul. Cuman jadi, saya bisa handle. Tapi kalau untuk turnamen besar kayak sebenarnya itu harus melibatkan banyak orang. Soalnya kita tidak bisa menentukan handicap atau ukurannya mereka dan segala macam. Terkadang kita bisa kerjasama dengan panitia yang sudah pernah membuat turnamen besar di kota-kota lain. Dan kita bisa ajak mereka, ya kan, minta masukan. Oke, nanti nih di Kota Batu akan ada turnamen.
Nah sebelum kita mulai itu kita evaluasi dulu. Oh, ini dulu yang pernah kejadian itu ini ya kan, Ya. itu kita jadikan PR. Ke depan nggak boleh seperti ini. Gitu. Terus ya alhamdulillah setelah kita perbaiki dan mungkin ada banyak komplain di sini ya, saya tetap berbenah, mungkin bisa jadi lebih baik. Nah untuk tujuan pertama sih segini ya, untuk bisa kenanya itu ya kan secara logis atau logika ya, untuk teman-teman yang ada di dunia bir yang pasti gamenya tetap ya betul kan. Nah walaupun kita giatnya itu mungkin udah di meja bola besar udah banyak untuk Coach Edi pas Coach Edi udah mencetuskan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita itu di dataran atau yang di kelas di bawah itu tetap pasti ada lah kok. Kita tidak bisa menutup Sebetulnya judi ini kita jangan ngomong biliarnya. Kayak tadi Pak Kapolsek. Ya, kita dimanapun main sulit aja bisa jadi judi loh. Ya betul. Makanya kita membuat turnamen ini kan ingin menghapus stigma biliar yang dikonotasikan. Sebenarnya bukan biliarnya, orangnya yang bertanya. Memang sarannya bersama di biliarnya gitu loh. Jangan kan pemain biliarnya lainnya juga ada. Nah itu kan misalnya saya buat turnamen ini dan itu nanti keberlanjutan kan otomatis itu pun saya juga untuk open semua segala pemula. Jadi buat para pemula semuanya dari segala umur dan segala macam, mungkin mereka sudah bermain sudah lama tapi dia belum pernah juara atau belum pernah pegang piala. Jadi aku berkesempatan buat orang-orang seperti itu. Ya, itu bagus sih. Nah, untuk juara itu bagus. Nah otomatis untuk di kota-kota berikutnya pastinya kan mereka yang sudah tua pun misalnya dia belum pernah juara, masih ada kesempatan. Kayak buat momen gitu loh, bikin momen. Dan pada akhirnya kan kalau yang tua aja nggak mengajari anak-anaknya itu berjudi kan otomatis kan berikutnya kan tidak ada generasi yang berjudi. Betul. Nah itu kenanya sih aku pengennya seperti itu. Nah tujuanku turnamen ini mungkin ya seperti itulah. Bisa maju berkembang Ya, ya. berkembang kayak gue tapi kita setnya Dari lokal dulu. dari lokal dulu. Iya. Dan itu kita harus banyak belajar dari Koindra mungkin ya. Jangan pesimis lah, harus optimis. Koindra aja berawal dari jualan stick. Nah, tapi kan misalnya kalau saya ada optimis nggak mungkin ada 4-3. Ya nggak mungkin ada 4-3. Luar biasa. Harus percaya diri. Harus percaya diri. Walaupun banyak tokohnya. Namanya juga, Iya, pasti. apa itu juga pernah ngalamin nggak? Iya. Belajar tombol gitu. Jadi kita turnamen ini jangan dijadikan sarana untuk mencari uang. Nah, itu pembinaan aja, terus dijadikan sarana untuk kegiatan positif ini menjadi ajang silaturahmi. Kita mau perbesar market. Misalkan kayak Mas Dodot nih, kita sama-sama pengusaha biliar, ya kan? Kita nggak usah bersaing yang negatif. Kita fokus gimana caranya kita besarin animonya. Kita besarin marketnya supaya kita ini nggak perlu rebutan. Ya, kita nikmatin sama-sama. Tapi kita harus berkarya. Kita harus mengembalikan juga untuk olahraga biliar. Jangan dimakan semua, ya kan? Nah, kembali lagi tadi kan saya tanya kesan dan Ya. ketika di Garuda. Jadi ketika saya pertama kali masuk di dalam itu, saya juga kaget karena pemainnya banyak. Jadi walaupun mereka pemain bola kecil Dan hadiahnya cuma kecil loh. Hadiahnya kecil loh. Cuma 1.250.000 loh. Tapi antusiasnya banyak. antusiasnya luar biasa. Apalagi Mungkin bisa transportnya lebih mahal. transportnya lebih mahal. Ini pokoknya kalau misalnya ngobrol tentang biliar sih sebenarnya nggak ada habisnya ya, nggak ada habisnya. Nah mungkin untuk seri-seri berikutnya nanti kita bisa dilanjutkan lagi dan mungkin waktunya mungkin Koindra juga mau Ada turnamen di belakang. ada turnamen belakang terus waktunya juga Koindra juga mepet. Nanti kita lanjut lagi buat teman-teman juga. Terima kasih sudah mau menonton dan mungkin kurang lebihnya dari saya, dari Kak Putri dan Koindra. Benar. Mohon maaf. Oke. Baik ya untuk pecinta biliar, semuanya masih ada di rumah. Itu tadi sekilas informasi tentang dunia perbiliaran. Kita masih panjang banget kalau ngobrol soal biliar tadi ya, kagak ada habisnya. Yang terpenting kita sudah mengenal sosok siapa Koindra sendiri, siapa Karbau itu sendiri ya kan, dan bagaimana sosok Mas Dodot orang lokal dan bisa berkolaborasi dengan Koindra yang bisa dari internasional gitu ya Kak ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk orang anak-anak daerah begitu ya, dan bibit-bibit muda ya kan, pemuda
pemula-pemula bisa menjadi ke jenjang yang seperti tadi siapa namanya yang jadi juara tadi? Dari mantra. Oh, Derin dari Mantra. Good luck, sukses selalu. Boleh dong main ke daerah kasih ilmu. Loh ya kan? Buat adik-adik di bawah bisa menjadi turnamen yang lebih besar lagi. Baik, itu tadi sekilas informasi tentang dunia pebelatan. Nanti di belakang kita akan ada challenge ya dari Ko Indra sendiri. Dan pastinya terima kasih Mas Dodot ya informasinya, peluangnya buat anak-anak daerah mengadakan acara ini. Jangan berhenti di part 3, harus ada di part-part selanjutnya. Siap. Yakin ya? Sampai 400 nanti. Amin. Nanti ya kalau misalkan partnya bertambah, Ko Indra langsung datangkan meja ke sini loh ya. Oke, baik, ada yang mau disampaikan terakhir podcast kita, Ko Indra? Ya, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Mas Dodot, dan juga harapan saya kegiatan positif ini tetap lanjut sampai tidak ada batas. Oke, harapan saya muncul bibit-bibit baru juga dari Kota Caruban. Kita nggak usah melihat meja kecil, meja besarnya. Yang penting niatan teman-teman di sini untuk berprestasi membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Luar biasa. Baik, terima kasih Kak Indra, terima kasih Mas Dodot. Saya Christina Putri pamit undur diri di untuk podcast kita sore hari ini. Jangan lupa terus semangat, jangan patah semangat untuk terus belajar. See you. Dadah.